Salam, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita akan ibadah rumah tangga. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari PKJ 13 kita masuk ke rumahnya. Ajakan beribadah. Marilah semua keluarga Tuhan kita datang beribadah, menyembah dan sujud kepadanya dalam kekudusan Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang datang melewat umatnya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tolong Tuhan, berilah kami kekuatan dalam untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin.
pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Tuhan Yesus, kami berdosa di mata-Mu, sering kami mendukakan Roh Kudus. Ampuni kami yang lebih mengutamakan keinginan dan kepuasan hati untuk menyakiti sesama kami dan melukai hati-Mu, Tuhan. Kasihanlah kami. Berikanlah belas kasihan-Mu, Bapa, sehingga kami peroleh pengampunan daripada-Mu. Tetapi kami beruntung mendapatkan anugerah kasih-Mu dengan kesempatan untuk hidup benar. Engkau tidak membalas kami setimpal dengan dosa kami. Kau menjadikan hidup kami berarti. Terima kasih atas anugerah selamat-Mu. Ya Tuhan, ajar kami memiliki hati yang tulus kepada-Mu dan sesama kami. Amin. Kekuatan dan Roh Kudus Tuhan, sesuai dengan kata-kata firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Bapa kami minta syukur, amin. Sebelum kita masuk firman minta bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Pada malam hari ini kita akan belajar dan baca bersama-sama, buka Alkitab dari Tesalonika 5 ayat 18. Kita akan baca bersama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal, mengapa? Perintah Paulus pada jemaat adalah bersukacitalah senantiasa. Satu perintah yang ingin kita taati, namun kenyataan dan realita kehidupan seringkali membuat kita tidak mungkin dapat mentaatinya. Untuk bersukacita saat ada hal yang menyenangkan terjadi tidaklah sulit. Tetapi bagaimana kita dapat bersukacita senantiasa? Bagaimana bersukacita pada saat hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi? Hal yang seringkali kita alami. Namun yang anehnya justru inilah yang merupakan kehendak Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dikatakan di ayat ini adalah merupakan kehendak Allah bagi kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ini berarti walaupun kita sedang
tertimpa masalah atau malapetaka, kita tetap harus mengucap syukur. Ayat ini tidak memberi kita pilihan. Kalau kita tidak mengucap syukur dalam segala hal, berarti kita tidak berada di dalam kehendak Allah. Sedang mengingkari, tidak taat, dan melawan kehendak Allah. Apa implikasi ayat ini? Ini berarti dengan tidak mengucap syukur dalam segala hal, kita sedang berada di luar jalur kehendak Allah dan sedang memberontak terhadap kehendak Allah dalam hidup kita. Tidak kan mengucap syukur adalah suatu tindakan pemberontakan yang halus terhadap Allah. Tidak ada pemberontakan yang akan mengalami penyertaan Allah. Ini merupakan suatu kenyataan yang dapat dilihat dengan mengamati orang di sekitar kita. Orang selalu mengeluh dan negatif. Sering kali tidak mengalami penyertaan Allah dalam hidup mereka karena tidaklah mungkin Allah menyertai orang yang tidak taat dan melawan Allahnya. Tetapi apakah mungkin kita dapat mengucap syukur saat orang yang kita kasihi meninggalkan kita buat selama-lamanya? Tidaklah mungkin kita bisa mengucap syukur saat kita ataupun sakit kena COVID-19, meninggal dunia, atau kecelakaan dan hal-hal yang buruk sedang yang terjadi. Tetapi bukanlah semua situasi ini tercakup dalam keadaan. Segala hal ini memberitahu kita bahwa hal mengucap syukur itu sama sekali bukan persoalan perasaan, tetapi persoalan ketaatan. Persoalannya adalah apakah kita taat atau tidak. Namun mengapa kita memerintahkan Allah untuk melakukan hal yang begitu melawan perasaan dan naluri kita? Kalau kita mengerti alasan di balik suatu perintah, akan lebih mudah untuk kita menjalankannya. Apakah ada alasannya? Di Perjanjian Lama, Yusuf tidak tahu kenapa saudara-saudaranya membenci sampai ke tahap mau membunuhnya. Yusuf yang awalnya adalah anak kesayangannya Yakub, akhirnya dihianati saudaranya sendiri dan dijual ke dalam perbudakan di Mesir. Dari usia 17 sampai 30 tahun, hidup Yusuf tidak lepas dari masalah yang berakhir dengan dia dimasukkan ke dalam penjara karena difitnah oleh istrinya Potifar yang genit. Yusuf kelihatannya tidak berbuat salah, tetapi mengapa hal-hal yang buruk terus saja menimpa dirinya? Di akhirnya semuanya, di Kejadian 50 ayat 20, Yusuf berkata, memang kamu dimaksudkan untuk melakukan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah maksudkan semua itu untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf harus menjalani semua kejahatan yang menimpa, akhirnya membawa dia kedudukan sebagai orang yang paling penting di Mesir setelah Fir'aun. Tujuannya dari segala hal yang buruk yang dialami adalah agar Yusuf berada di dalam posisi yang dapat dipakai Allah untuk menyelamatkan satu bangsa. Kita mungkin tidak tahu apa alasan dibalik semua hal yang buruk yang sedang menimpa diri kita. Tetapi
Apakah kita dapat meyakini bahwa sekalipun dalam situasi yang paling parah, Allah tetap berdaulat dan berpegang kendali? Keyakinan inilah yang membuat kita dapat mengucapkan syukur dengan segala hal. Jadi alasan pertama mengapa kita dapat bersyukur dalam segala hal adalah karena kita meyakini bahwa Allah tetap berdaulat, tidak kira dalam situasi apapun. Tidak ada tokoh yang lain yang mengalami hal yang seburuk Ayub di dalam hidupnya. Dalam waktu 1 hari, Ayub menerima 4 pesan, masing-masing membawa berita terpisah tentang ternaknya, hambanya, dan 10 anak-anaknya. Ayub kehilangan anak-anak dan semua harta bendanya. Seolah-olah itu belum cukup parah. Ayub yang sedang berduka cita tiba-tiba menderita penyakit kulit yang mengerikan. Kita diberi kesempatan untuk melihat apa yang sedang terjadi di balik tabir. Tetapi Ayub tidak. Kita tahu bahwa semua itu adalah ulah si jahat, iblis. Mendatangkan semua itu hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk membuat Ayub mengutuk Allah. Tujuan iblis tercapai di dalam diri istri Ayub yang berkata, "Kutuklah Allah dan mati saja." Istri Ayub jatuh ke dalam rencana dan jerat iblis. Saat malapetaka atau hal-hal yang buruk terjadi, yang diinginkan oleh musuh adalah untuk kita menggerutu, mengkritik, dan mengutuk Allah. Tetapi apa terjadi saat kita malah sebenarnya sedang mematahkan rencana dan tujuan iblis? Kita seolah-olah sedang memberikan satu TKO kepada iblis. Kita sedang memberitahu iblis yang sedang mencobai kita bahwa engkau tidak akan berhasil membuat aku jatuh ke dalam jerat engkau. Tujuan engkau tidak akan mencapai dalam diriku. Alasan kedua, kita mengucap syukur dalam segala hal adalah untuk mematahkan tujuan iblis yang ingin membuat kita memberontak terhadap Allah. Ayub berkata kepada istrinya, "Kau bicara seperti orang dungu atau gila. Masakah kita hanya mau menerima apa yang dari Allah, sedangkan yang tidak baik kita tolak?" Dalam Ayub 2 ayat 10. Kalau kita termasuk orang yang tidak dapat mengucap syukur dalam segala hal, berarti kita tidak beda dari istri Ayub yang hanya mau menerima apa yang baik dari Allah dan menolak apa yang tidak baik. Dan menurut Ayub itu, ini merupakan konsep orang yang dungu. Justru karena kita sedang hidup di dunia ini yang merupakan daerah kekuasaan musuh, tidaklah mungkin kita dapat bebas dari cobaan dan penderitaan. Jadi dapat melihat setidaknya 2 alasan mengapa kita mengucap syukur senantiasa. Satu adalah meyakinkan kita bahwa Allah tetap pegang kendali, tidak kira di seburuk apa situasinya. Kedua, dengan mengucap syukur dalam segala hal, kita sebenarnya sedang mengalahkan tujuan iblis dalam hidup kita. Kalau kita
oleh kasih karunia Allah dapat tetap mengucap syukur dalam segala hal, iblis tidak akan punya pegangan di atas kita sama sekali. Dengan cara demikian kita memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Tiba saja kita akan memberikan ucapan syukur dengan ajakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab akulah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari berdoa, kita doa persembahan dan doa syafaat. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat kasih setiamu sepanjang hidup kami, yang selalu kami rasakan. Terima kasih buat kesehatan dan berkat yang selalu kami terima, karena hanya Tuhanlah yang menjadi tempat kami berharap. Isi hati dan pikiran kami dengan hal yang baik, Tuhan, supaya kehidupan kami menjadi berkat buat keluarga dan saudara kami semua. Pada malam ini kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini tertanam di setiap hati kami yang dapat menguatkan kami dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Terus bimbing kami Tuhan dengan firman-Mu supaya kami selalu dapat mengucap syukur dalam segala hal. Tiada kata yang terindah selain mengerti dan memahami setiap firman yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus buat jemaat kami
Kiranya Tuhan berkati dalam setiap aktivitas dan pekerjaan ataupun yang masih dalam bangku pendidikan. Tuhan berikan kesehatan selalu dan bukan jalan pikiran kami semua agar tetap berada di jalan yang benar, selalu dapat memuliakan Engkau. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami, Majelis Penatua Diakon kami, jemaat kami, di gereja kami, ataupun di seluruh muka bumi ini. Berikan kedamaian buat negeri kami ini, Tuhan, agar dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan aman. Biarlah kami dapat hidup berdampingan dengan saudara-saudara kami lainnya. Berikan solusi setiap permasalahan yang terjadi di kehidupan kami, karena Tuhanlah tempat kami berharap. Yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua kini dan sampai selama-lamanya.